kita akan kembali membahas soal-soal TIU untuk persiapan CPNS 2021 dan seterusnya. Nah, di samping saya sudah ada 3 soal jenis perbandingan. Jadi, tips untuk menjawab soal-soal seperti ini adalah buat hubungan yang jelas di antara kata-kata yang tersedia. Buat kalimat yang jelas sejelas mungkin. Contoh ya, kita awali dengan nomor 1. Ada kakak tua dan merpati. Berarti hubungan di antara kakak tua dan merpati adalah saya bisa bikin dalam bentuk kalimat. Jadi kakak tua dan merpati adalah jenis-jenis adalah nama-nama burung. Nah, kakak tua dan merpati adalah nama-nama burung. Berarti di opsinya harus ada dua nama sesuatu dan diikuti dengan penjelasannya. Contoh misalnya yang A, anjing dan herder adalah nama-nama hewan. Kan salah, karena kalau ini kakak tua dan merpati ini sama-sama nama burung. Kalau anjing ini ya nama hewan, kemudian herder ini salah satu jenis anjing. Jadi salah ya, maksudnya tidak tepat. Di dalam anjing baru ada herder, sedangkan di sini kakak tua dan merpati itu setara. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Berarti nomor A sudah salah. Berarti yang B, gurame dan kakap adalah nama-nama ikan. Betul ya? Tapi kita coba di opsi berikut. Gajah dan semut adalah nama-nama hewan. Kan masih terlalu luas, sedangkan ini hewannya sudah didetailkan jadi burung. Berarti yang ini yang masih masuk. Ikan itu kan jenis hewan. Jadi maksudnya khusus. Kalau ini kan nama-nama hewan kan masih terlalu umum, berarti tidak. Kemudian singa dan naga adalah nama-nama hewan, juga masih terlalu umum seperti C, jadi kurang tepat. Kemudian elang dan kupu-kupu juga sama-sama nama-nama hewan, terlalu umum, jadi tidak tepat. Berarti kakak tua dan merpati adalah nama-nama burung, itu setara dengan gurame dan kakap adalah nama-nama ikan. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Rumah titik-titik setara dengan titik-titik pengangguran. Seperti biasa kita bikin kalimatnya. Yang A, rumah adalah tempat tinggal setara dengan kemiskinan adalah pengangguran. Salah ya, kemiskinan belum tentu pengangguran, jadi kurang tepat. Kemudian yang B, rumah adalah tempat peristirahatan dan pemecatan adalah tempat pengangguran. Salah ya, karena pemecatan bukan tempat pengangguran. Kalau pemecatan menyebabkan pengangguran bisa. Nah, kemudian yang ketiga, rumah adalah tempat berdiamnya keluarga. Karyawan adalah tempat berdiamnya pengangguran. Salah ya, karena karyawan bukan tempat berdiamnya pengangguran. Karyawan ya berarti bukan pengangguran. Kemudian yang D, orang yang tidak punya rumah disebut gelandangan, dan orang yang tidak punya pekerjaan disebut pengangguran. Nyambung ya? Karena yang tidak punya rumah pasti sebutannya adalah gelandangan. Kalau yang tidak punya pekerjaan disebutnya pengangguran. Tapi kita coba di opsi E. Rumah adalah tempat pengasuhan dan penghasilan adalah tempat pengangguran. Tidak tepat ya, penghasilan bukan tempat pengangguran. Jadi salah. Jawaban yang tepat adalah D. Rumah ada yang tidak punya rumah disebut gelandangan, dan yang tidak punya pekerjaan disebut pengangguran. Gampang ya. Kita lanjutkan ke nomor ketiga dan nomor yang terakhir. Oke, titik-titik daging setara dengan vitamin titik-titik. Kita coba buat kalimatnya seperti biasa. Oke, yang pertama, serat ada pada daging dan vitamin ada pada sayur. Vitamin ada pada sayur, bisa jadi ya. Oke, yang kedua, yang utama adalah daging dan yang suplemen vitamin adalah suplemen. Salah ya. Kemudian sapi bisa menghasilkan daging, vitamin bisa menghasilkan mineral. Tetet,
Salah. Kemudian protein ada pada daging, benar ya? Dan vitamin ada pada buah, benar. Daging adalah makanan dan vitamin adalah minuman. Kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Protein ada pada daging dan vitamin ada pada buah. Gampang ya? Oke, jadi untuk kalimat soal-soal seperti ini, langkahnya adalah buat kalimat yang jelas dan sedetail mungkin, sehingga ketika kita mencari opsi yang tepat, kita bisa menemukannya dengan lebih gampang. Semangat berlatih, semoga kalian lulus CPNS 2021 dan seterusnya. Dadah!